سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين ya rabbal alamin. Melanjutkan lagi pembacaan hadis-hadis ahkam, dan pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan hadis-hadis hukum berkaitan dengan sholat Jumat, dan hari ini masih berkaitan dengan pelaksanaan khutbah Jumat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza khataba, apabila Nabi berkhutbah, ihmarrat aynahu, memerahlah kedua mata Nabi. Ketika berkhutbah, memerah kedua mata Nabi. Wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Artinya suaranya dengan suara yang keras, yang lantang. Matanya memerah, suaranya keras dan lantang. Washtadda ghadabahu, dan kuat emosinya, tinggi, naik, semangat, emosional ketika berkhutbah. Hatta, sampai-sampai ka'annahu munzirul jaish, seakan-akan Nabi sedang mengingatkan pasukan. Jadi begini trik Nabi ya, dalam berkhutbah. Cuma satu orang yang mendengar sepertinya, yang lain tak mendengarkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah itu emosional. Jadi ada trik dalam berkhutbah, tidak diperbolehkan khutbah itu pelan, terlalu santai. Justru khutbah itu butuh berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah mungkin dengan menasehati, menyentuh perasaan segala macam. Tapi kalau khutbah itu ada triknya, dan triknya itu berbeda. Jadi orang yang menyampaikan seperti saya ini mesti dikategorikan beberapa. Ada kategorinya waiz, ada kategorinya khatib, ada kategori macam-macam. Ada mufti dan lain-lain. Kalau ceramah, bapak-bapak, mari kita bersabar, mari kita, itu namanya waiz. Waiz, penasehat, menasehat. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang, kalau khatib Jumat itu tak boleh. Khatib Jumat sebenarnya tidak diperbolehkan dengan nada-nada yang pelan. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, tak begitu. Kalau khutbah Jumat, alhamdulillah. Itu khutbah Jumat. Jadi Nabi sendiri apabila dia berkhutbah, ihmarrat aynahu, sampai memerah dua bola matanya. Wa ala sautahu, tinggi suaranya. Washtadda ghadabahu, dan tinggi pula emosionalnya. Jadi menggebu. Ka'annahu, digambarkan oleh Jabir bin Abdullah, seakan-akan Nabi sedang munziru jaishin, seperti orang yang sedang mengasih peringatan pasukan. Nah, bagaimana, tak mungkin kita jadi pasukan sekian banyak, tak mungkin dengan bahasa nasihat. Mari kita tawakal Allah, gitu, tak mungkin begitu. Tentu dikasih semangat. Kita harus menang.
kita harus berjuang sampai darah terakhir. Sampai orang seperti itulah Nabi kalau berkhutbah. Jadi nanti kita pisahkan di mana Nabi ngajar. Nabi kalau mengajar mungkin dengan bahasa yang utuh, dengan kisah-kisah dan lain-lain. Karena Nabi itu dalam ceramahnya lebih banyak berkisah. Nah, tapi kalau ketika khutbah Jumat itu metode penyampaiannya itu dibedakan. Ya mungkin kita juga perlulah itu karena suasana Jumatan di tempat kita ya di tengah siang hari butuh khotib yang energik lah. Nah, gitu. Kalau khotibnya tidak energik, kasihan dalam suasana capek, panas, letih, lapar itu memang berat sekali ya. Mungkin khotibnya tidak merasa berat, tapi yang berat itu justru kita yang mendengarkan di bawah itu sangat berat sekali karena kita baru dari luar terik panas ya, capek dari kerja seharian, habis itu tadi tak sempat makan siang, dan apalagi kalau udah makan itu mungkin lebih berat lagi. Nah, memang itu godaan di kita, jadi butuh khotib yang energik, yang dalam metode penyampaiannya dia menggunakan intonasi yang keras. Lanjut hadis berikutnya, wa an Ammar bin Yasirin, diriwayatkan pula oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar bin Yasir berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna tula salatir rajuli, sesungguhnya panjangnya salat seseorang. Ini Jumat nih. Khutbah dan dia ada dua pekerjaan. Khutbah satu, salat satu. Sebaik-baiknya ini bagaimana? Panjangnya mana nih? Sepanjang apa? Mana yang dipanjangkan? Khutbahnya atau salatnya? Jadi kata Nabi, inna tula salatir rajuli, sesungguhnya panjangnya salat seseorang itu, wa qisara khutbatihi, pendeknya khutbahnya. Jadi Nabi bilang panjang salatnya, pendek khutbahnya, ma'innatun min fikhihi, menunjukkan kualitas pemahaman dia. Menunjukkan seberapa paham dia, mana yang paling elok. Cuman kalau terlanjur khotibnya panjang, maka imam mengambil kebijaksanaan untuk sholat pendek. Ini dia. Karena tadi kan panjang pendeknya sholat orang itu menunjukkan dia mengerti atau tidak. Khatib di khutbah dengan sholat, sebaiknya justru sholat ini lebih panjang daripada khutbah. Kalaupun mau diperingkas, diimbangkan jumlah waktunya. Diimbangkan waktu sholat dengan waktu khutbah. Kalau terlanjur khotibnya berkhutbah lama, berarti imam mengambil inisiatif untuk memendekkan sholat. Itu baru bijaksana. Nah, jadi kadang khotib ada yang lupa diri ketika dia berkhutbah, saking kan semangatnya gitu. Apalagi jamaahnya ngangguk, dia mungkin dipikirnya jamaah itu, oh ini orang ini semangat nih gitu. Makin semangat nampaknya jemaahnya, dia pun digasnya, setengah jam, 45 menit, 1 jam. Nah, nampaknya masih ada yang mengangguk satu orang aja, tagasnya terus gitu. Maka Pak Imam mau tak mau dia ambil kebijaksanaan. Wah, ini khotib ini lupa diri ini. Ya tak mungkin kita bilang Pak Khotib, itu tidak mungkin kan. Nah, nanti tidak beradab kita sama khotibnya. Kalau mau dinasehati setelah itu. Pak Khotib, lain kali kalau Pak Khotib diundang kemari, kami ini kantor. Nah, itu normal itu. Oh, kalian ini tak mendahulukan dunia daripada akhirat, enggak begitu gitu. Allah kasih mana orang nyaman beribadah. Nah, sedangkan Nabi saja lagi sholat, ada ibu-ibu ikut sholat, ada anak-anak nangis keluar, Nabi pendekkan sholatnya karena ibu-ibu itu anaknya nangis keluar. Bijaksana kan? Nah, kata Nabi kalau sholat berjamaah pendeklah, kalau sendiri terserah gitu. Nah, jadi khutbah Jumat ini tidak mesti seperti ceramah semau-maunya khotib, sepanjang-panjang maunya dia. 15 menit itu udah jago itu. 15. Paling maksimal kalau mau khutbah 20 menit lah. Ada sama mukadimah, khutbah 1, khutbah 2. Isinya dapatnya 10 menit, isinya inti. Maka khutbah itu pakai narasi yang langsung kepada to the point.
tak pakai embel-embel bahan-bahan pelawak segala macamnya, itu tidak langsung kepada inti. Apa intinya? Apa poin-poinnya? 1, 2, 3, kita begini, temanya apa? Temanya kita bentar lagi mau pemilu. Nah, bagaimana kita memilih pemimpin? 1, ini poinnya. 2, ini caranya. Ini ketiga, ini kriterianya. Langsung kepada to the point. Kalau ceramah kan kita boleh bumbu-bumbu, lawak dulu, kita carikan kisah-kisah yang berkaitan gitu. Kalau khutbah enggak. Jadi kalau ada khatib, khutbah dia di sini sepanjang-panjang semaunya dia, maka dia perlu dapat SP dari kita dengan bahasa yang sopan lah gitu ya. Maaf Pak Khotib ya, minta tolonglah ke depannya kami ini kerja ini tidak bisa ditunda-tunda masuk kantor gitu. Jam keluar sama jam masuk kami udah ada jam istirahatnya. Ini jam istirahat kami ini Jumatan ini kami pakai gitu. Kadang sebagian kantor itu tak, kalau di sini saya tidak tahu ya, sebagian kantor ada di Pekanbaru ini memang biasanya perusahaan yang pemiliknya non muslim. Beberapa kali orang WA saya, gimana pusat saya berhenti tidak kerja. Kenapa saya bilang? Keluarnya baru boleh jam 12 pas, sebelum itu tidak boleh. Dan masuknya lagi itu tepat pula jam 1. Nanti kayak saya belum lagi jalan ke masjidnya, pulang dari masjidnya, belum lagi saya mau makan siang segala macam. Gitu. Kalau enggak nanti dapat teguran dari atasan. Gitu. Kalau di sini jangan begitulah. Setidaknya dikasih space waktu supaya cukup orang untuk beribadah. Nah, jadi beda ini prinsip khutbah ini. Khutbah ini berbeda dengan ceramah. Ceramah dari maghrib sampai isya tidak apa-apa. Kalau khutbah tidak begitu dia. Jadi disesuaikan dengan Nabi itu pengen orang menyesuaikan keadaan lingkungan dengan sholat, bahkan dengan panjang pendek sholat. Nabi itu pernah sholat subuh baca qul huwallahu ahad. Padahal subuh itu seharusnya baca ayat yang panjang. Kalau ada keadaan-keadaan kita ini kan di kantor, jangan dipaksakan panjang-panjang ceramahnya, nggak boleh lama-lama, khutbahnya nggak boleh lama-lama, nanti membuat orang tidak suka. Ada sahabat Nabi yang ditegur oleh Nabi karena sembahyang jadi imam dia semau-maunya dia, yaitu Ubay bin Ka'ab. Wallahu a'lam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh Nabi, kamu betul sholat panjang sampai orang-orang tak mau lagi sholat gara-gara kamu. Sampai orang tak mau lagi berjamaah. Lari orang dari agama ini, kata Rasulullah. Diingatkan Rasulullah, kalau kamu sholat berjamaah pendek, tak boleh panjang. Kalau kamu sholat sendiri, bantai sepanjang mana kamu mau. Nah, hadis yang terakhir kita baca hari ini. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, dia bercerita, dakhala rajulun, datanglah orang ke masjid yaumal jum'ah melaksanakan sholat masjid, sholat. Wa Nabi yakhtub, Nabi sedang berkhutbah. Nabi berkhutbah alhamdulillah segala macam, datang dia. Masuk dia, tiba-tiba duduk dia. Kata Nabi, "Shallaita?" Kamu udah sholat belum? Jadi boleh khatib menegur. Tapi kalau bisa jangan makmum yang ngajak bicara khatib. Tapi Nabi boleh menegur makmum dalam khutbah. Maka kalau ada anak-anak ribut khutbah Jumat, biarkan khatib yang negur. Jangan pengurus, karena kalau pengurus bisa rusak pahala Jumatnya. Biar khatib, anak-anak diam, gitu ya. Dan Nabi ada orang-orang langsung duduk dia. Kalau ada sholat belum, kata Nabi, masuk. Ini ada dua kemungkinan kata ulama, sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah Jumat. Ada dua kemungkinan, sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah Jumat. Kata Nabi, belum, kata dia. Kata Nabi, berdiri dulu, sholat baru duduk. Jadi di sini ulama membedakan kasus Jumat dengan kasus hari lain. Kalau hari lain kita demi mendengar azan kita tidak sholat, berdiri kita demi mendengar azan. Karena pahalanya lebih besar dengar azan daripada sholat tahiyatul masjid. Kalau hari Jumat, kalau kita datang kebetulan azan, sholat aja. Karena dapat pahala lebih besar nanti kalau kita cepat-cepat dengarkan khutbah. Kalau terlanjur kita masuknya azan sudah selesai, khutbah sudah mulai, tetap kita sholat sunnah baru kita duduk. Nah, tapi kata ulama, sebagai adabnya kita harus memilih sholat yang singkat.
Salat yang singkat maksudnya apa? Rakaatnya jangan lebih dari 2. Kemudian ayat yang dibaca itu kalau bisa yang pendek-pendek saja. Jangan semua sunnah-sunnah sholat itu dikerjakan. Sholat itu jangan pak depan imam gitu ya. Tentu sholat di pinggir dalam datang sholat pak depan imam, depan khotib gitu. Itu tak beradab namanya gitu. Nah, jadi itu dia ketentuannya. Jadi kalau ini dia ulama membahas secara khusus antara masalah tahiyatul masjidnya di hari Jumat itu, jadi dia membedakan fadailnya di pada hari-hari biasa. Nah, ini 3 hadis yang kita baca hari ini. Cukup. Kalau ada diskusi, kalau tidak ada kita sudah izin. Dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan khotib itu berekspresi tubuh. Ya walaupun nanti tidak sampai batal ya. Tapi tidak afdal kalau bergelincang-gelincang dalam khutbahnya. Nunjuk-nunjuk gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu kalau bisa Pak apa aja tegak aja gitu. Makanya di tempat kita kasih tongkat tuh. Tongkat itu supaya liar tangannya. Nah, kalau hentak-hentak-hentakkanlah khutbah apa tadi itu. Tongkat itu. Nah, gitu. Tapi kalaupun bergerak tangannya tidak sampai membatalkan khutbahnya. Tapi sebaiknya dia tidak berekspresi tubuh dalam berkhutbah. Itu dia. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Ada monoki kok bisa jawab nanti. Abang saya itu. Silakan Zat. Iya, nanti kan itu bab adab, bab sunnah ya. Jadi kalau kan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dalam memulai kalam. Misalkan salam, habis itu bismillah, habis itu amma ba'du. Termasuk khutbah nanti, ada nanti hadis khusus yang menjelaskan jangan sampaikan dulu sebelum kita mengucapkan amma ba'du. Nanti ada hadis tentang amma ba'du dalam khutbah. Dan hadis itu berlaku untuk semua dalam semua orasi, yaitu babnya bab adab. Kalau khutbah nanti kan ada rukun. Ini kan di luar khutbah ya. Kalau khutbah ada rukun. Ini kalau di luar itu. Tapi boleh nggak orang duduk dia berceramah zuhur gini tanpa assalamualaikum, bapak-bapak langsung. Boleh nggak? Boleh aja nggak ada masalah. Cuman ada tertib dalam memulai kalam. Tertib itu dimulai dari salam. Dimulai nanti setelah itu nanti kata Nabi, segala yang tak dimulai dengan bismillah hilang berkahnya. Kemudian nanti akan ada pembahasan hadis-hadis yang memberikan dengan alhamdulillah. Segala sesuatu yang tak dimulai dengan alhamdulillah hilang keberkahannya. Habis itu nanti sebelum memulai pembicaraan disunahkan pula untuk membaca amma ba'du dulu itu tertib sunnah saja, bukan tertib. Kalau yang ada rukunnya kan cuma Jumatan. Kalau ceramah kan tak ada. Ya cuma nanti masuk bab adab lah dia. Masa pula khotib penceramah tiba-tiba langsung saja gitu. Jadi kalau orang Arab saya tengok kadang ceramah lupa dia assalamualaikum. Nah, tapi tahmid sama selawat di awal itu tak lupa dia. Nah, kadang assalamualaikumnya ada setelah mukaddimah baru dia assalamualaikum gitu. Itu tertib saja. Hmm. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa seafdolnya mendapatkan khutbah dari awal itu keutamaannya lebih besar. Ini kan ceritanya kita berbenturan beberapa perkara sunnah. Nah, kalau kita berbenturan dari beberapa perkara sunnah, kita pilih mana yang tingkat kesunahannya tinggi. Ya misalkan sholat tahiyatul masjid atau kita dengar azan di hari biasa nih, zuhur hari ini tadi. Ya abang kan tak sholat supaya mendapatkan dengar azan. Kenapa? Karena abang tahu mendengarkan azan itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat sunnah tadi. Nah, khusus dari Jumat, karena tadi ada berita khusus Nabi menyuruh orang duduk, maka kalau bisa diprioritaskan sholat cepat-cepat. Kenapa tak nunggu azan dulu? Karena mendengarkan pula khutbah dari awal, itu adalah keutamaannya lagi. Nah, jadi dia banyak hal yang bertentangan di situ. Sehingga nanti kita tengok-tengok mana yang perlu diprioritaskan. Karena bukan masalah halal dan haram di situ. Bukan wajib dan sunnah. Beberapa perkara sunnah yang perlu kita kerjakan berbenturan dalam satu waktu, maka kita memilih mana yang lebih diutamakan untuk dikerjakan.
Hmm. Nah. Enggak, boleh khotib kan saya bilang di awal tadi khotib boleh negur jamaah. Ya misalkan supaya di antara keutamaan apanya juga fungsinya supaya jangan pengurus yang heboh. Kalau pengurus nanti heboh, nanti pahala Jumatan pengurus itu nanti bisa bisa ini dia bisa hilang pahala Jumatannya. Nah, lalu khotib menertibkan jamaah bapak-bapak lagi khutbah dia, bapak-bapak yang belakang itu majulah ke depan. Tak ada persoalan di situ. Buktinya Nabi sendiri ada menegur sahabatnya, dia sedang berkhutbah. Tidak ada persoalan. Nah, cuman nanti diperdebatkan oleh ulama, kalau dialog boleh nak ke jamaah dengan khotib, nah, itu baru nanti ada di situ pembahasan. Tapi kalau searah khotib menghimbau mau ini, ya itulah kurjani khotib. Nah, nampaknya tak beres bapak-bapak tuh main HP lagi khutbah misalkan, bapak-bapak yang main HP itu selalu nanti habis khutbah nanti gitu. Boleh tidak masalah. Nah, gitu ya. Nah, cukup. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah.